Ide dasar dari film In Youth We Trust ini sebenarnya lebih ke ngomongin soal penderitaan anak muda yang hidupnya udah hancur gitu lah ya. Ceritanya fokus sama si Suparp Sri Puek atau Puek yang kejebak di lapas remaja Thailand gara-gara satu kesalahan fatal yang bahkan ngebuat mimpi-mimpi nih orang hancur. Nah, Puek ini diceritain hidupnya udah susah dari kecil gitu lah ya. Emaknya juga bahkan sampai ngejual narkoba buat ngebesarin si Puek. Ini juga nunjukin kalau lingkungan tempat dia tumbuh itu penuh sama orang-orang kagak bener dan kriminalitas tingkat tinggi lah ya. Ya kagak heran juga, makanya si Puek juga mau kagak mau jadi ikutan kayak begitu lah ya. Terus lembaga pembinaan buat anak muda atau Youth Correctional Institution yang tadinya dibangun buat ngebenerin masalah sosial malah jadi tempat yang keras banget. Itu tempat isinya lebih diisi sama kekerasan, pelecehan seksual, sama pemerasan sesama tahanan tuh. Bahkan ada adegan di mana Puek dipaksa milih antara digebukin sampai kering apa disodok sama kunci tuh. Lu bayangin dah tuh. Habis itu pesan paling awal yang bisa disampaikan tuh jelas banget, lebih ngarah ke satu kesalahan aja tuh sekiranya cukup buat ngerusak hidup lo sekaligus ngancurin satu orang anak muda buat selamanya. Nah, si Puek yang mana sebenarnya pengen jadi anak normal sesuai arti nama yang dikasih sama orang tuanya, diceritain sih ini malah jadi orang yang kasar, bahkan seolah kayak kagak punya mimpi lagi di luar penjara tuh. Ya meskipun begitu ada juga hal positif yang mungkin bisa lu petik dari film ini. Sepanjang film lu bakal disuguhin sama macam-macam karakter preman di lapas itu lah ya. Intinya rasa solidaritas sesama temen bakal kerasa kuat banget di dalam situ. Salah satu contohnya kayak Pak Gus yang tadinya jadi temen Puek selama di sel tahanan rela berkorban mati-matian buat ngelindungin temen-temennya. Sampai minta Puek sama si Farang juga ikut ngejagain temen-temen yang lain tuh. Karena si Pak Gus ini tuh ngerasa kalau kita semua yang ada di sini udah kagak punya rumah buat pulang sekaligus orang yang disayang buat balik ke kondisi awal. Walaupun emaknya Puek kerjanya jual narkoba, Puek ngebelain mati-matian kalau emaknya kagak pernah mukul dalam ngedidik anaknya. Sebenarnya emaknya Puek juga pengen banget anaknya sekolah di perguruan tinggi supaya hidupnya bener gitulah. Ya cuman takdir berkata lain. Ironisnya emaknya si Puek ketangkap dan dipenjara 25 tahun sampai akhirnya meninggal di dalam penjara. Abis semua yang dialamin semasa di penjara, Puek ngerasa hidupnya udah kekurung selamanya di dalam penjara. Terus di situ dia bilang kalau dia kayak nggak punya urusan lagi di dunia luar. Hal ini sekaligus bisa jadi pesan buat kita kalau satu kesalahan bisa benar-benar ngambil semua harapan kita di masa depan. Ya intinya cerita ini lebih ke nyeritain betapa susahnya jadi anak muda yang kejebak di lingkungan kriminal juga sistem busuk yang udah terlanjur kejam lah. Dan film ini juga ngasih gambaran kecil ke kita kalau cuman kesetiaan antar temen yang bisa diandelin buat bisa bertahan hidup di tempat buruk macam kayak gitu.